Di negeri yang katanya kaya raya, di tanah yang subur, dan di bawah langit yang penuh potensi, kita menyaksikan satu ironi besar. Koruptor masih hidup dengan tenang, sementara rakyat kecil berjuang sendirian. Setiap hari kita mendengar berita tentang uang rakyat yang hilang, proyek fiktif, atau penyalahgunaan jabatan. Tapi anehnya, berita itu cepat tenggelam. Masyarakat mengeluh sebentar, lalu lupa. Dan begitulah siklusnya berulang, tanpa henti. Menurut Transparency International 2024, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya dapat skor 34 dari 100, peringkat 115 dari 180 negara. Artinya, kita masih termasuk negara yang cukup korup. Sementara negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah jauh meninggalkan kita. Tapi masalahnya bukan hanya di atas, bukan hanya pejabat. Korupsi sudah menjadi budaya kecil yang tumbuh di bawah, dari mencontek di sekolah, mencuri waktu kerja, hingga mencari jalan pintas. Ini bukan cuma soal hukum. Ini soal mentalitas manusia Indonesia yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Budaya SDM yang masih primitif, SDM Indonesia sering disebut sebagai aset terbesar bangsa. Tapi kenyataannya, banyak dari mereka masih berpikir seperti manusia zaman batu dalam era digital. Masih lebih percaya pada senioritas daripada kompetensi. Masih takut berbeda pendapat. Masih sibuk menyenangkan atasan, bukan memperjuangkan kebenaran. Laporan dari World Economic Forum 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 51 dari 64 negara dalam daya saing SDM global. Artinya, bukan karena kita tidak pintar, tapi karena cara berpikir kita belum berubah. Kita masih terjebak dalam budaya asal bapak senang, yang penting aman, yang penting cepat kaya. Inilah bentuk baru dari primitivitas, bukan lagi soal tidak mengenal api, tapi tidak mengenal integritas. Kita hidup di abad modern, tapi masih berpikir dengan logika tribal. Siapa kelompokku, dia benar. Siapa yang berbeda, dia musuh. Pendidikan yang tidak membentuk karakter, sumber daya manusia tidak lahir dari ruang kosong. Mereka lahir dari sistem pendidikan. Dan sayangnya, sistem itu tidak sedang mendidik manusia berpikir melainkan manusia menghafal. Selama puluhan tahun, sekolah kita mengajarkan rumus dan hafalan, bukan logika dan empati. Menurut UNESCO Global Education Monitoring Report 2023, Indonesia termasuk dalam negara dengan kesenjangan besar antara kemampuan akademik dan kemampuan berpikir kritis. Itulah sebabnya, banyak lulusan cerdas tapi mudah disetir. Banyak sarjana pandai bicara tapi tak bisa membedakan etika dan kepentingan pribadi. Pendidikan seharusnya menjadi tempat membentuk mental tangguh dan karakter jujur. Tapi yang kita dapat justru mental asal lulus, asal dapat nilai tinggi, tanpa tahu bagaimana bersikap benar di dunia nyata. Sistem dan kepemimpinan yang tersandera, sistem pemerintahan kita sering disebut demokratis. Tapi dalam praktiknya, banyak keputusan besar masih dikendalikan oleh kepentingan sempit. Kepemimpinan seringkali bukan soal kemampuan, tapi soal koneksi. Sementara yang kompeten justru tersingkir karena tak punya orang dalam. Indonesia memiliki ribuan peraturan, tapi tidak punya keberanian untuk menegakkan satu nilai utama, keadilan. Data dari World Bank Governance Indicators menunjukkan, efektivitas pemerintahan Indonesia hanya berada di kisaran 0,2 dari skala 2. 5–2,5, jauh di bawah negara-negara maju. Artinya, bukan hanya rakyat yang lemah, tapi juga sistem yang lumpuh. Cermin negara maju, bukan kaya, tapi disiplin. Negara maju bukan berarti tanpa masalah. Tapi mereka punya satu hal yang kita belum punya, disiplin kolektif. Lihat Jepang. Mereka miskin sumber daya, tapi kaya integritas. Lihat Finlandia. Mereka kecil secara populasi, tapi besar dalam moral dan sistem pendidikan. Kunci mereka sederhana. Mereka menghargai waktu, menghargai kejujuran, dan menghargai proses. Kita terlalu sering ingin hasil instan, tapi malas berproses. Terlalu sibuk mencari keuntungan, tapi lupa membangun nilai. Kita ingin menjadi negara maju, tapi masih sibuk berperang melawan ego dan korupsi kecil di hati masing-masing. Solusi dan harapan, Indonesia bisa maju jika Indonesia bisa maju. Tapi tidak dengan pola pikir yang lama. Kita harus mulai dari yang paling kecil, diri sendiri. Menolak suap sekecil apapun. Bekerja dengan jujur, meski tidak dilihat. Menghargai waktu, walau orang lain masih santai. Negara tidak bisa berubah hanya karena satu pemimpin. Tapi bisa berubah ketika satu demi satu warganya berhenti berkompromi pada hal-hal kecil yang salah. Inilah revolusi terbesar yang bisa kita lakukan, revolusi mental yang nyata, bukan slogan. Dan jika itu terjadi, mungkin suatu hari nanti, generasi selanjutnya tidak lagi bicara soal korupsi di mana-mana,
tapi tentang bagaimana bangsa ini akhirnya benar-benar maju karena kesadaran manusianya. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia hanya kekurangan orang jujur. Dan jika kejujuran sudah menjadi budaya, maka kemajuan hanya tinggal waktu. Civilization isn't about technology, it's about integrity.